Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lumajang dan para pemirsa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melakukan ibadah puasa pada tahun ini. Shalawat dan salam tetap kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang sudah mengajarkan kita mana ajaran yang hak dan mana yang batil. Ibu-ibu dan para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ngaji bareng ini, mari kita bertafakur, bertadabbur tentang keutamaan sahur. Karena banyak dari sebagian orang itu enggan atau berat untuk melakukan sahur. Karena di waktu kita lagi enak-enaknya tidur, kita dianjurkan untuk makan sebelum subuh. Dan tidak biasa-biasanya di bulan-bulan lain, kita makan pada jam-jam tersebut. Lantas, bagaimana supaya agar kita tetap semangat untuk melakukan sahur? Ibu-ibu dan para pemirsa yang berbahagia, semua rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu bukan masalah mampu atau tidak, sanggup atau tidak, tetapi apakah itu masalah ibadah atau bukan. Ternyata sahur, berbuka puasa, dan tidur di bulan Ramadan itu termasuk adalah ibadah. Jadi kalau orang tidak melakukan sahur, dia akan kehilangan kesempatan ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sahur itu banyak sekali kebaikan-kebaikan. Di antaranya Nabi pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Nabi mengatakan keberkahan. Keberkahan sendiri dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, yang artinya bertambahnya kebaikan. Jadi dengan kita melaksanakan sahur, kita bukan hanya dapat kekuatan untuk berpuasa, tetapi bertambah kebaikan-kebaikan sepanjang hari. Mendapat kebahagiaan sepanjang hari, diberikan rezeki yang barokah, hubungan baik dengan keluarga, diberi kesehatan, karena arti dari ziyadatul khair. Jadi dengan sahur, kita harap satu hari itu hidup kita berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Maka sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini sangatlah istimewa, karena hanya dengan makan secukupnya dan minum seteguk air kita mendapat doa dari Allah dan para malaikat. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Apa arti Allah dan malaikat bersolawat? Solawat di sini artinya ar-rahmah wal maghfirah. Allah turunkan rahmat kasih sayang dan Allah menurunkan ampunan. Oleh karena itu,
rugi sekali kalau kita tidak melaksanakan sahur. Kemudian di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi juga menyampaikan perbedaan puasa orang Islam dan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang berbunyi faslu ma baina syiyamana wa siyami ahli kitab akalatus sahar. Sesungguhnya perbedaan antara puasa orang muslim dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Sehingga Nabi selalu menganjurkan kepada kaum muslim untuk membedakan ibadah kaum muslim dengan ibadah ahli kitab. Supaya apa? Lakum dinukum waliyadin. Supaya kita menjadi umat yang tidak ikut-ikutan dengan umat yang lain. Kita mempunyai syariat-syariat sendiri dan kita bangga dengan syariat-syariat tersebut. Selanjutnya, keajaiban makan sahur yang lain adalah bahwa di waktu sahur Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Karenanya Allah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 18, wabil azharihum yastaghfirun, wabil azharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur orang-orang beriman itu meminta ampun kepadaku. Jadi ketika kita bangun untuk sahur, kita usahakan tidak mepet-mepet dengan adzan subuh, agar kita masih bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah, berzikir, duduk di atas sajadah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu adalah kebiasaan orang-orang soleh pada zaman Nabi Muhammad SAW. Allah itu senang melihat hambanya yang bertaubat. Allah itu tersenyum kepada orang-orang yang beristighfar. Mudah-mudahan sahur kita sekarang bukan lagi soal makan karena lapar, tetapi soal ibadah dan kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.